Aku tahu kalau orang yang membaca selawat itu dengan penuh rasa cinta kepadaku, rindu kepadaku, maka akan kumohonkan kepada Allah ampunan walau sebesar apapun dosanya. Ini Rasulullah hadirin. Wa man shalla alayya na'iyan atau ba'idan ablagtuh. Dan barang siapa yang bersolawat, membaca selawat jauh dari aku. Kita di sini termasuk jauh. Membaca selawat karena mengenang aku. Membaca selawat karena menunggu aku. Ablagtuh. Aku datang di tengah-tengah orang yang membaca selawat. Jadi kalau menurut dawuh itu sapa wonge sing maca selawat jauh dari Rasulullah di Madinah itu, hatinya khudur, hatinya khusyuk, hatinya mengharap untuk ketemu Kanjeng Nabi, hatinya ingin mimpi ketemu Rasulullah, sampai tidur tidak bisa tidur, mengharap mungkin malam ini Rasulullah, Rasulku akan hadir dalam mimpiku. Ya. Tiap hari sampai tua seperti saya tidak pernah bertemu Rasulullah. Tapi dia tidak putus asa membaca sholawat jauh dariku. Aku yang datang kepadanya. Ini butuh iman hadirin, butuh iman ya, butuh diyakini. Makanya anak-anak saya yang tibaan di daerah-daerah Al-Banjari tingkatkan, sing mujahadah, usbu'iyah tingkatkan, terutama adab. Adab itu tata krama. Ya, ulama-ulama dulu itu kalau dibacakan selawat lebih-lebih mahalul qiyam, sambil menunggu datangnya Rasul. Rasul datang. Cuma kita tidak pernah. Kroso ayo ojo mane ketok rohani ini. Merasakan saja tidak. Mengapa? Karena banyaknya dosa, banyaknya salah, sehingga hati kita ini tertutup. 360.000 aling-aling. Nah, bagaimana hati kita bisa melihat? Bagaimana qalbun ini bisa bersinar? Am kaifa yusyriku qalbun? Bagaimana bersinar hati kita ini? Itu di dalam kitab, tidak bukan? Bagaimana hati kita bisa bersinar? Sedangkan suarun gambar itu gambar dunia, gambar kekayaan, gambar kebencian, gambar makhluk mengaling-alingi, nutupi hati kita. Hati kita tertutup, fi mir'ati, tertutup di dalam hati kita. Fi mir'ati, mir'ati itu kaca. Ya. Jadi kaca, hati itu ibarat kaca. Nah, bagaimana bisa merasakan hadirnya Rasul? Bagaimana ketika seperti ulama-ulama dulu ketika makhalul qiyam, dingkluk tunduk, tidak terasa air mata ini menetes. Sedangkan kita tidak sedikit, ma'asyiral hadirin, 360.000 aling-aling. Ini menurut kitab
Khazinatul Asror yang mengarang Syekh Muhammad An-Nazili dari Mesir. Fenomena akhir-akhir ini, mengapa kita baca selawat tidak bisa menangis? Mengapa kita ini mujadah tidak bisa menangis? Mboten nopo-nopo, memang tidak bisa itu. Permasalahannya satu. Pandangan batin kepada Kanjeng Nabi itu tertutup, 360.000 tutup. Ada kebencian menjadi aling-aling. Banyak sekali. Mangkel tertutup. Ngerasani wong tertutup. Jagakno amal tertutup. Mengapa tidak menjagakan Gusti Allah? Sedangkan amal ini sing nulung Gusti Allah. Iso salat sing nulung Gusti Allah. Iso baca selawat yang nulung Gusti Allah. Mengapa tidak mengandalkan Allah yang menolong kita untuk ibadah? Itu hijab. Nah, karena banyaknya hijab, jangankan ketemu Rasul. Jangankan mimpi ketemu Rasul. Padahal orang yang mimpi ketemu Rasul itu ada salah satu hadis, banyak sebenarnya. Orang itu dibebaskan dari api neraka. Saya pernah baca itu, dalil itu. Karena orang mimpi bertemu Rasul, setan tidak bisa menjelma menjadi Rasul. Karena ada nur suci dari Allah yang tidak ada mampu menghalang-halangi. Saya tadi terharu kepada panjenengan, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, khususnya wabil khusus yang membantu terlaksananya ini, membantu pembangunan di belakang sehingga bisa ditempati. Ada yang membantu makanan, ada yang membantu jipang, ada ya, ada yang membantu banyak, dan yang jenengan datang membantu doa. Seperti saya tidak bantu, jujur saya tidak bantu, saya bantu ibu. Muga-muga yang hadir semuanya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, hubungan kepada Kanjeng Nabi. Loh, setiap orang yang mukmin harus hubungan dengan Rasul itu. Kita sholat pun di situ ada rukun, harus membaca sholawat. Ya, rukun qauli yang harus diucapkan. Minimal jenengan lek sholat krungu awake dhewe. Ojo sampai meneng. Iku rukun. Kalau meneng gak ana suarane, enggak sah sholat, karena rukun itu wajib, bukan wajib lagi, rukun. Kalau ditinggal padha karo gak nglakoni. Sambil ngaji syariat ini ya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini harus jelas. Bersamaan dengan niat. Allahu Akbar, niat di sini. Melaksanakan perintah Allah. Harus didengar. Gak oleh meneng Allah Akbar, harus ada dengar. Rukun yang ketiga, setelah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah. Jadi kalau panjang sholat baca Fatihah tidak didengar, minimal krungu kupinge dhewe. Ini rukun masanya, rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Ya. Terus syahadat dalam tasyahud. At-tahiyatul syahadat itu rukun harus dibaca, dan sholawat. Makanya ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu harus dengar telinganya sendiri. Terakhir salam. Jadi panjang mulai assalamualaikum gak kerungu, berarti rukunnya tidak ada itu.
Jadi jamaah gedung ini juga mempelajari syariatnya harus benar, sama-sama saya pun juga belajar ya. Hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua, ya. Disinilah macam-macam perbedaan, ada dua. Satu, hubungan kepada Rasul disebut ta'alluq bijanabihi. Menurut kitab Kulliyatul Wahidiyah, kitab ini. Ta'alluq bijanabihi. Ya. Ini kono loro. Jadi siapa yang berhubungan kepada Rasul ini kan loro macam. Lalu kalau panjenengan sebagai umat Islam gak hubungan pada Rasul, bagaimana? Sedangkan kita diterima itu karena derek tuntunan Rasul, ikut tuntunan Rasul, otomatis harus berhubungan. Siji disebut ta'alluq bijanabihi suriyun. Gambari Rasul ya apa? Rasul sholat, saya ikut sholat. Rasul begini, saya begini. Artinya hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasul, bahkan diwajibkan oleh Rasul, kita mengikuti bimbingannya. Itu namanya ta'alluq bijanabihi suriyun. Jadi apa yang pernah dilakukan Rasul itu dilakukan. Artinya apa? Artinya ya ahlus sunnah. Orang yang nurut sunnah Rasul. Dan bimbingannya, pekerjaannya sahabat wal jamaah. Atau dalam kitab disebut lirasul birasul. Lirasul itu artinya derek tuntunane Kanjeng Nabi. Cara dahar, cara berpakaian, cara bergaul, cara berucap, itu niru Rasul. Tapi yang belum nampak itu birasul, iman. Orang yang birasul itu hatinya senantiasa ta'aluk, berhubungan terus. Dia merasa, mengapa kamu makan tangan kanan? Karena Allah dan niru Rasulullah. Loh, itu harus ada. Niru Rasul, kan Rasul kalau dahar tangan kanan dan seterusnya. Yang nomor dua hadirin, ta'alluq bijanabihi, hubungan kepada Rasul. Apa? Dengan cara mengikuti jiwa rohaninya. Mengikuti jiwa Rasul. Maknawiyun. Nek kalau suryun, saat ini maknawiyun. Jadi mengikuti Kanjeng Nabi selain lahirnya apa yang diperintah, yang dicontohkan. Kanjeng Nabi itu dipraktekkan. Maknawiyun di jero ini melatih istidur. Pecinta sejati senantiasa melatih hati, senantiasa nampak Rasul. Kula mboten menangi Rasul, nampak akhlaknya Rasul. Bagaimana Rasul dulu, di sini hati senantiasa nampak jiwa Rasul melalui akhlakul karimahnya. Ini sing sulit hadirin. Kalau mengikuti ibadahnya Rasul kabeh iso. Haji iso, dibaan maca selawat bisa, sholat malam, sholat duha bisa. Yang tidak mampu itu hati ada jiwa Rasul di dalamnya. Kalau itu ada di dalam jiwa, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Ahzab, Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa kalian. Allah tidak akan menurunkan bala kepadamu
Allah tidak akan membuat imanmu goncang. Nun sewu kalau panjang kelopmu ini berarti kalian ya. Wa anta fihim, sedangkan Rasul dan Rasulku ada di tengah-tengah kalian, ada di hati kalian. Itu janji Allah. Mulanya wong ahli selawat itu siji senantiasa dilindungi kali Allah. Saya ingat zaman mbah-mbah dulu itu. Ati nandina adi kesa yo sing hati-hati, hati sing akeh maca selawat. Di hati. Maca selawat bermakna ta'alluq bijana bihi maknawiyun iku ana tata kramane. Kalau zaman dulu adik-adik ketika Rasul hijrah ya enggak terbang itu nih di Madinah. Tadi disebut tola al badru alaina min terusnya min saniyatil wada wajib syukru, terus wajib bersyukur nggawe niki. Jadi lek kula ningali baca selawat lek kali terbang niku pas koyok di hijrah Kanjeng Nabi enten Madinah. Yang kedua, tidak menyinggung siapa-siapa. Mboten nyalahno sapa-sapa. Karena ini ngajine bab tata krama terhadap Rasul kita sampaikan. Tadi kan disebut sapa wonge maca selawat mengharap datangnya Rasul di tempat itu. Maca selawat merasa penuh dosa karena aku umat Kanjeng Nabi penuh dosa. Membaca selawat dengan hati merana menginginkan pertemuan dengan nabinya. Apa? Man shalla alayya na'iyan ablagtuh le ado aku hadir. Selawatnya wis bener. Karena selawat salah itu mboten enten. Yang belum kita lakukan itu tata krama ketika iman hati yakin Kanjeng Nabi teko. Gimana tata krama kita? Lebih-lebih ketika kita makhlul kian ya Nabi salam alaika. Coba renung ya Nabi salam keselamatan kesejahteraan kepadamu ya Rasul. Kita sampaikan kepada Rasul. Pertanyaannya, bagaimana adab? Adab itu tata krama. Adab kita kepada Rasulullah. Fenomena akhir zaman, kalau kita maca selawat dingklu menangis, banyak yang nentang. Kita ingat Allah menangis, banyak yang tidak suka. Kita baca selawat menangis karena iling dosa, tidak suka. Ini fenomena akhir zaman. Sedangkan Kanjeng Nabi mendawuhkan alaikum bil iktida'i bil asari was sunnah. Fa inni akhafu sayati an qalili zamanin idza dzakara insanun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i fi jami'i akhwalihi zammuhu wa nafaru anhu wa adalluhu wa ahanu. Ini ada kitab Majalis Susaniyah. Wahai santri, wahai umat, wahai manusia, alaikum bil iktida'i, berpegang teguhlah kalian memegang sunnahnya Rasul. Was sunnah dan sunnah Kanjeng Nabi. Wal iktida'i apa? Wal ikhwali, amal-amal yang dilakoni Kanjeng Nabi berpegang teguh, ojo sampai lali. Fa inni akhafu, sesungguhnya aku takut sayati angkolili zamanun, akan terjadi di suatu zaman yang ono uang ngetapno sunai Rasul, yang ono uang betul-betul mengikuti sunahnya Rasul, damuhu orang mencaci maki. Golek ono nek kalau maca selawat kok dicaci maki orang, jangan-jangan ayat itu berhubungan dengan itu.
Zammuhu gak paham, mencaci. Duduk golonganku wa nafaru anhu wa adzalluhu dianggap rendah wa ahanu dan dihina. Kitab Majalis Susania halaman 87. Mbok menangi napa mboten kula? Apa ana zaman lek ana wong ngikuti Kanjeng Nabi, ngikuti sunah Rasul, lek dosa eling dosa nangis gelem tobat, lek awake pinter merasa rendah di hadapan Allah, di zaman itu orang itu dihina. Dianggap bukan golongannya. Wa adalluhu dipandang rendah. Wa ahanuh dihina. Ini kitab ini sudah dikarang kurang lebih 600 tahun yang lalu. Dalam momen peristiwa memperingati kelahiran Kanjeng Nabi ini, mari momen itu kita renungkan, kita jadikan tafakkur di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Adab ketika baca selawat bagaimana? Selawatnya api, toto kerumuni. Kadang-kadang sekarang banyak dengan cara yang kita tahu. Padahal Rasul hadir di tengah-tengah kita. Hadirin, hidup ini menunggu, Pak. Kulon jenengan hanya menunggu. Semua menunggu. Sedangkan saudara-saudara kita sudah pulang kemarin-kemarin itu. Apa yang kita harapkan dalam penantian ini? Kita kenal Allah karena Rasul. Kita kenal Allah karena Nabi Muhammad. Artinya dengan mencintai Kanjeng Nabi, kita akan kembali kenal kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, kalau kalian mencintai Allah, betul-betul jika mencintai Allah dan jika ingin dicintai Allah, Allah sendiri yang fattabi'uni, maka ikuti aku. Sedangkan di akhir zaman, bila ada orang mengikuti Rasulullah, bila orang mencintai Rasulullah, bila orang rindu menangis di hadapan Allah karena mencintai Rasulullah, di zaman itu zammuhu, dicaci maki oleh umat. Wa nafaru anhu wa adalluhu wa ahanuh, direndahkan, dihina. Fatubalil ghuraba. Maka beruntunglah orang yang asing karena dianggap asing seperti itu. Kembali hadirin hadirat, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi membaca tiba di mana Rasul itu sangat indah, Rasul itu sangat mulia, di mana dikatakan dalam tiba tadi, Rasul disebut Mas al-Ghali. Ghali itu mahal, permata yang paling mahal. Rasul disebut permata dunia, permata hati, permata akhirat yang tiada bandingnya. Bahkan disebut anta ya Rasul misbahus sudur, engkau adalah pelita dada, misbahus sudur, yang membuat hati jiwa menjadi tenang karena engkau adalah lampu-lampunya hati, lampu-lampunya dada. Anta misbahus sudur. Bahkan saking indahnya Rasul, Bapak Ibu, sing panjang peringati hari ini, di situ disebut wal ghamamah qad adallat, tadi gitu ta, wal malasallu alaika,
Saking indahnya Rasul. Semuanya sayang pada Rasul. Semuanya cinta pada Rasul. Al-Ghamamah, awan. Kalau di Madinah ada Masjid Al-Ghamamah, awan. Berarak-arak menaungi Rasulullah. Karena apa? Karena rindu pada Rasul. Rasul ke utara, mendung pun ikut ke utara. Niki mboten duwe akal hadirin hadirat. Mendung oleh mencintai Rasul. Di mana lek Rasulullah kepanasan, mboten tega. Ya Rasul, aku mencintaimu. Kalau engkau kena panas, aku ikut susah. Maka mendung wal ghamamah qad adolat, menaungi. Dinaungi, bukan karena selain mulia. Mendung itu menginginkan, tidak pernah lepas dari Rasul. Wal mala sallu alaika, dan malaikat selalu bersolawat kepadanya. Terus bagaimana keindahan Rasul? Kalau Rasul itu berjalan, bapak, ketika Rasul berjalan, wa atakal udu ya beki, bagaimana? Pohon-pohon kayu ketika Rasul datang mentiung, udu ya beki, mentiung, menaungi. Ya beki, sambil menangis hadirin hadirat. Dan panjang baca tadi. Wa atakal udu ya beki. Kayu-kayu, pohon-pohon kalau Rasul lewat. Menaungi Rasul, mentiung sambil menangis. Coba renung ini. Kita peringati kelahirannya, kita renung. Awan berarak-arak menaungi karena rindu Rasul. Pohon-pohon mentelung, kayu-kayu mentelung, menangis di hadapan Rasul. Wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufuru. Semua itu mohon selamat wahai kekasihku, selamat wahai kekasihku, mengucapkan salam wahai kekasihku. Terus bagaimana? Indaka dhabyun nufuru, kehadapan Rasulullah kijang berlari-lari. Jadi gini, begitu indahnya Rasul. Ketika Rasul datang, kijang yang dari jauh nampak Rasul. Terasa bau Rasul ada di dekatnya, berlari-lari datang kepada Rasul. Kayu-kayu yang dilewati Rasul podo mentiung. Ya beki sambil menangis. Sekarang kita hadirin hadirat. Kula panjenengan sing ditulung kali Kanjeng Nabi. Kita yang didoakan oleh Rasulullah. Kita yang akan disyafaati oleh Kanjeng Nabi. Bandingkan dengan unta yang berlari mendatangi Rasul, rindu pada Rasul. Unta gak duwe akal. Berlari-lari mendekat Rasul. Sedangkan kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mendekat pada Rasul walaupun hatinya. Kita mboten ngreken kali Kanjeng Nabi. Bahkan ketika sebut Kanjeng Nabi, bau rohani kita ini busuk. Bau bangkai. Karena banyaknya kotoran-kotoran hati yang menempel. Untung Kanjeng Nabi itu sangat sayang kepada kita. Andaikan Rasul tidak sayang, niscaya baca selawat ini ditolak, dilempar oleh Allah. Karena yang hadir terutama Al-Fakir, saya sendiri, hatinya masih busuk, hatinya penuh dosa, hatinya penuh kesombongan, hatinya perlu merasa jaga apa yang ia lakukan. Mestinya harus nol semua milik Allah. Mestinya kita datang kepada Allah, datang kepada Rasul dengan hati yang penuh dosa, dengan hati yang penuh merasa zalim. Ya. Hadirin,
di ujung akhir pengajian ini kita flashback, tengok ke belakang. Apakah saya ini baik? Maksud saya ini panjenengan dewe-dewe. Apakah kita ini orang baik? Apakah kita ini orang mulia? Tengoklah hadirin. Berapa puluh tahun yang lalu kita penuh dosa. Kita masih berani dengan ibu bapak kita. Kita pernah maksiat yang besar. Kita tutup-tutupi. Di hadapan majelis sholawat dan mujadah ini. Pengajian. Ojo ono seorang pun. Jangan sampai ada seorang pun yang merasa mulia. Merasa baik. Tenggelamlah. Tunduklah. Allah suka orang yang merasa dosa. Ada umatnya Nabi Musa. Anak-anakku, adik-adik, kalau kalian punya dosa besar, jangan kecil hati. Rasul sanggup memohonkan syafaat. Allah Rahman Rahim. Terakhir ini di zaman Nabi Musa. Ada seorang anaknya pembesar, ya. Dia itu ahli maksiat. Setiap ada kerusuhan dia yang sebagai pimpinannya. Setiap ada wanita yang hamil, dia yang menghamilinya. Anaknya pembesar di daerah itu. Akhirnya masyarakat niku protes kepada bapak ibunya sebagai pejabat. Protes unjuk rasa bahwa anak ini harus diusir dari desa ini, dari kota ini. Karena kemaksiatan yang ada, anak ini sebagai biangnya, ulere. Akhirnya anak itu dipanggil, dimarahi oleh ibu bapaknya. Diingatkan gak kena, diingatkan masih melakukan. Akhirnya diusir anak itu. Ibunya mengatakan, anakku, wis terakhir. Awakmu gak tak aku anak. Pergilah, ndak usah bawa uang, ndak usah bawa barang. Nyingkriyo. Bapak ya begitulah. Anakku, aku gak rido karo awakmu. Nyingkriyo kowe teko kene. Kamu ngisin-ngisini wong tuamu. Anak itu keluar, bapak-bapak, adik-adikku. Dengan pakaian satu. Ketika di jalan, hidayah datang. Hatinya diberi oleh Allah secercah sinar. Dia mengatakan, ibuku sing lairno ae wis gak rido. Bapakku yang membuat saya besar dengan keringatnya, iku wis gak rido. Lek ngono aku wong elek gak ono maneh wis. Akulah orang yang paling celaka di kota ini. Coba digaris bawahi. Akulah orang yang paling celaka. Akulah orang yang paling jelek di desa, di kota ini. Maka menangislah dia. Sekali menangis di hadapan Allah, hanya Engkau ya Allah yang Rahman Rahim, wa anta arhamur rahimin. Jatuh dia. Saumur-umur mongso hanya Engkau yang Maha Penyayang. Dia menangis nyadari dosanya. Kita gimana ya? Dosa banyak gak iso nangis, malah nyalahno wong terus. Akhirnya dia tuh lari, tidur di suatu tempat sampai sakit, tidak ada makanan. Setelah ada di gerdu tempat orang itu, dia tuh ditanya, kamu siapa namanya? Saya, namanya saya si Fulan. Oh iki sing arek nakal sing terkenal itu. Usirin wis sampai begitu. Dipaksa disuruh keluar. Dalam keadaan lapar, sakit. Akhirnya dia tuh keluar, jatuhlah di padang pasir di situ tempat sampah. Tempat sampah di situ. Orang kampung tahu, biar mati dimakan oleh anjing-anjing buas. Anjing-anjing liar dibiarkan. Nasibnya anak berani dengan orang tua, maksiat, dibuang di tempat sampah,
biar dimakan oleh anjing liar. Tapi Bapak Ibu, kita punya Allah. Allah wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau ya Allah maha segala penyayang. Sekali hidup dia yakin Allah maha penyayang. Saat itu Nabi Musa dapat wahyu, hadirin. Ya Musa, tolong kamu cari di daerah ini. Ada hambaku yang mati disia-siakan. Dia ada di tempat sampah. Tolong kafani, sucikan, kubur dengan baik. Coba. Nabi Musa mencari dengan beberapa muridnya. Ketika ditanya daerah ini, iya itu mayatnya ada di tempat sampah. Mengapa? Dia orang jahat ya Rasul, ya Nabi Musa. Biar dia dimakan oleh hewan liar. Akhirnya terus bukti Bapak Ibu. Ketika seperti itu, akhirnya Nabi Musa tolong ambil. Setelah diambil, dipundusi, disucikan, dikafani, disolati, dikubur dengan baik. Pelajaran yang kita bawa, sebanyak dosa apapun, stop, kembali kepada Allah. Sebanyak dosa apapun, berhenti, kembali pada Allah. Karena Allah tetap Rahman Rahim, hadirin hadirat. Lereno oleh nakal, lereno oleh mabuk, berhenti menyakiti orang lain. Allah siap mengampuni. Cuma ingat satu yang tidak sanggup Allah mengampuni. Siapa yang merasa baik, merasa aku lebih mulia, ana khairum minhu, Allah tidak akan mengampuni orang itu. Karena orang yang merasa baik itu adalah syirik khafi, syirik yang sangat halus. Karena dia memandang dirinya seperti Allah yang maha luhur. Sehingga dia ngenyek, merasa rendah pada orang lain. Jangan-jangan kalau maksiat lahir kita tidak pernah melakukan. Padahal Allah mau mengampuni. Tapi justru maksiat batin yang kita lakukan. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau tidak dihentikan. Biqat'i aqobatin nafsi. Kalau tidak hari ini dipotong apa yang ada di dalam jiwa kita. Ya, peringatan kepada Kanjeng Nabi. Janganlah hanya sebagai peringatan ritual kelahiran di bulan Rabiul Awal saja. Tapi peringatan ini jadikan pelajaran. Mulai hari ini baca selawat Toto Kromo. Pakai yang terbaik. Adab dijaga. Nomor loro, Tuhan kita kasih sayang. Dosa apapun Allah mengampuni. Kecuali satu, dosa syirik tidak akan diampuni. Orang syirik adalah orang yang merasa dirinya aku. Orang syirik yang mengandalkan dirinya. Orang syirik mengandalkan ibadahnya. Orang mengandalkan ibadahnya berarti gak ngandel Gusti Allah. Berarti syirik khafi, bukan syirik jali. Bukan syirik yang jahar, yang jali. Tapi syirik yang lembut. Ini pun dosa besar. Walaupun tidak menggugurkan Islam dan imannya. Tapi ini dosa besar, hadirin wal hadirat. Ya, monggo kita dongakno keluarga kita. Umat masyarakat yang ini ada beberapa orang kirim donga ahli kubur ini ya. Dan yang dibawa istri saya tadi tidak usah kita sebut satu-satu, kita doakan semoga yang kirim doa ahli kubur ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tutup dengan mujadah ya sekedar ya sing mboten hafal nderekaken selawat liya pun monggo atau ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena selawat itu jumlahi 12.000 punjul siji. Kita latih sambil merasa rendah, sambil merasa penuh dosa. Bismillah. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu wa ila hadrati wassalam. Minal muslimina wal muslimat al ahyaimun wal amwat dan sedoyo yang hadir dan semua yang membantu terlaksana maulid ini. Lahumul Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing mboten apal nderekaken maos napa mawon selawat napa ae padha apike kabeh. Menawi ngoten utawi ya Sayyidi ya Rasul langsung purbandan Rasul. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina fi Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturikona fil jati bakhril wahdah hatta lana roh wa lana sma'a wa lana jita wa lana nukhisa wa lana takharuka wa lana skuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakhsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakhsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakhsun halika. Hadirin Bapak Ibu, ada dawuh yang ini harus kita cari karena perbandingannya sangat besar. Para kekasih-kekasih Allah sudah menduduki makom ini. Ini lebih cepat, pahala lebih banyak walaupun itu sesaat. Semua orang yang dicintai Allah diberi rasa ini. Makom, namanya makom. Dzarratun min a'malil qalbi. Satu zarrah dari amalnya hati. Apa amalnya hati? Merasa rendah. Apa amalnya hati? Rindu Rasul. Apa amalnya hati? Takwa Allah. Apa amalnya hati? Nol, tidak merasa mengaku apa-apa. Apa amalnya hati? Rendah, tidak pernah merasa unggul dengan orang lain. Satu zarah saja. Ketika baca selawat, kita rendah.
Ini kekasih Allah pasti diberi itu. Makanya Allah memberikan kekasih-kekasihnya itu ilmu itu dengan di dalam hatinya, hikmah. Dzarratun min a'malil qalbi. Jadi satu dzarrah Allah memberikan amal dari hati, amalnya hati. Rendah, merasa dosa, rindu Rasul, takwa Allah, takut kepada Allah, nol, dilatih, menghilangkan rasa aku. Khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Kalau dibandingkan dengan amal lahir, satu darah itu lebih baik, khairun lebih baik. Min amsalil jibal, lebih baik dari amal segunung. Berapa puluh tahun ya amal seperti itu. Sholat berapa puluh tahun ya kalau itu dianggap satu gunung. Itu hanya satu darah, tapi hatinya tembus kepada Allah. Dengan kerendahan, rasa dosa, merasa maksiat, apalagi sing dosane kaya kita kula panjenengan rumangsa temenan. Itu lebih baik dibandingkan amal lahir satu gunung. Min amsalil jibal. Min amsalil jibal, dari amal satu gunung. Min amalil jawari, dari amal lahir. Monggo hari ini kita nidak maca ya Sayyidi ya Rasulullah. Pejamkan mata kita hadirin. Tengok di hati kita. Apakah ada setitik rindu kepada Kanjeng Nabi? Apakah masih ada setitik harapan untuk disyafaati kepada Rasul? Apakah ada setitik saja? Ya Rasulullah, aku umatmu penuh dosa, tapi hati bukan lesan. Masih adakah itu? Pejamkan mata kita. Rasul pernah berkata kepada kita yang hadir umat akhir zaman, wasauqah wasyauqah ila ikhwani. Ini Rasul. Rinduku, pejamkan mata, dengar, mungkin ada suara Rasul di hati kita. Rinduku kepada saudaraku ila ikhwani. Berkali-kali Rasul menangis. Aku rindu kepada saudaraku. Sahabat menghibur. Ya Rasul, kami adalah saudaramu. Bukan, kamu bukan saudaraku. Tapi kamu adalah sahabatku. Yang kurindukan adalah saudaraku. Siapa itu? Alladzina ya'tuna min ba'di, yaitu umatku. Umatku di akhir zaman yang penuh dosa. Umatku yang akhir zaman itu pernah kejeglong hal yang negatif. Umatku yang di akhir zaman aku rindukan, yang tidak menangi aku, tidak tahu suaraku, tapi dia iman. Kalau dia sibuk, kalau dia itu mengalami kesulitan, sholawat kepadaku. Aku merindukan dia. Pejamkan mata kita ibu-ibu. Pejamkan mata kita anak-anakku. Tahukah kalian, nabimu merindukan kalian. Tapi kita tidak pernah rindu pada nabi kita. Bahkan kita kadang-kadang gak suka dengan selawat ini, selawat itu. Mari kita kembali. Panggil Nabi kita dengan kita pejamkan, panggil dengan halusnya di hati kita. Rasul hadir di tengah-tengah kita, Rasul hadir di hati kita. Monggo nggih. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah
alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musillatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musillatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Kalau kinten cekap semanten ngaji niku wau bukan hubungan at-ta'alluq bijana bihi suryun. Lek sing suryun tibaan salat nggih. Niki wau ngaji bab at-ta'alluq bijana bihi maknawiyun. Sing maknawiyun niki sing sulit nggih. Lek mongkon maca selawat 1000 2000 gampang, tapi menjiwai iki sing paling sulit. Niku jenenge hubungan maknawiyun. Muga-muga kula panjang dipilih kali Gusti Allah, diridhoi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, diampuni gara-gara punya anak yang bisa sambung jiwanya kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten cukup semanten, segala kekurangan aku pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.